Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Jerry Rizka, praktisi energi healing dan konten kreator dari onlinehealing.com. Baik, pada sore hari ini saya pengen siaran lagi nih. Emang siaran sih. Jadi kita kali ini bikin event untuk scan ya. Scan aura dan scan serangan sihir. Nah, jadi event ini ngebantu kita diagnosis nih kasus-kasus non medis. Artinya mungkin kalau Bapak Ibu ada kasus-kasus non medis, biasanya nanti akan kedetek dari event scan ini. Semoga dengan event ini nanti Bapak Ibu bisa lebih terbantu gitu untuk mengenali problem non medisnya, sehingga nanti kalau dirasa ada atau dicek itu ada, Bapak Ibu perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dirasa perlu. Karena memang bahaya juga ya Bapak Ibu kalau memang ada masalah tertentu yang mungkin diawali atau bahkan disebabkan langsung oleh masalah sihir. Karena memang kalau ini dibiarin aja masalahnya, sihirnya lalu dilakukan upaya-upaya medis, biasanya tetap susah sembuhnya. Sebab sumbernya sendiri itu nggak diatasin. Banyak kasus-kasus demikian ya. Jadi dikarenakan sihir, tapi karena hanya diatasi di tingkat fisiknya saja, maka ya susah sembuhnya, bahkan nggak sembuh-sembuh. Bahkan dokter jadi bingung, kenapa kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, semoga event ini bisa jadi sarana biar kita itu lebih terbantu untuk mengenali masalah-masalah kita. Nah, untuk ikuti event ini Bapak Ibu cukup bikin ya foto profilnya foto asli. Jadi nanti saya bisa bantu scan langsung dan ketik di komentar itu daftar gitu. Nah, biar apa istilahnya, saya tahu nih Bapak Ibu pengen dicek. Nah, terus gini, kenapa saya ini kan praktisi energi nih, bekerja di sekitar hal-hal yang berbau dengan aura, cakra, dan berbagai metode energi healing lainnya. Kok sekarang ngebahas masalah sihir gitu ya? Karena memang begini Bapak Ibu, kita kan sebagai praktisi energi memang pure menangani kasus-kasus masalah fisik. Hanya persoalannya di lapangan itu, kasus-kasus fisik itu memang ada yang memang murni karena fisik, tapi tak jarang juga yang gejalanya seperti masalah problem fisik, tapi setelah dicek ternyata ya ada akar non medisnya, akar masalah non medisnya. Nah, lalu bagaimana dong kalau untuk non medis ini? Apakah dibiarin aja? Ya tentu tidak. Jadi terpaksalah kami yang praktisi energi ini juga belajar gimana ngebersihin sihir, gimana untuk antisipasi pasien biar nggak disihir lagi, dan gimana proteksi dan lain sebagainya. Jadi wajar ya, terpaksa juga ya kami bahas-bahas kasus begini gitu. Baik, ini udah ada yang ingin daftar nih, Pak Rizky Chan. Ini foto asli ya Pak. Baik. Kalau Pak Rizky Chan kayaknya saya lihat tuh auranya dominan. Sebenarnya aura di dalam itu warnanya orange ya, orange saya lihat. Cuma di luarannya itu agak gelap Pak, jadi agak ketutup auranya saya lihat. Sama-samar saya kelihatan ada sosok wanita ular, lidahnya panjang gitu. Serem Pak. Kemungkinan itu kayaknya kiriman Pak. Di jin kayak nutupin wajah Bapak di bagian atas. Dia kayak wanita ular, lidahnya panjang, kayak itu kiriman deh. Jadi mungkin bisa jadi Bapak suka ngerasa kayak ada masalah-masalah gak enak gitu di kepala gitu, kemungkinan. Nah, jadi itu sih Pak. Ada sekitar 1, 2, 3 orang tuh yang ngirim kayaknya. Tapi saya detailnya nggak tahu ya. Nah, di itu Pak problemnya. Auranya memang kalau dilihat di dalam tuh warnanya kuning agak orange sih kayaknya. Hanya kalau serang sihirnya nggak ada Pak di kepala. Di wajah, kepala belakang agak hitam, dia kayak sosoknya kayak wanita ular. Nah, mungkin suka kerasa nggak enak di kepala atau nggak merasa aneh gitu pandang orang ke kita, mungkin itu gejala-gejala yang bisa aja muncul. Nah itu ya kalau untuk Pak Rizky Chan. Baik Pak Joyos Rono, ini nggak ada ini ya,
Nggak ada foto aslinya ya, tapi nggak apa-apa deh, saya baca jadi vibrasi auranya aja ya. Selamat datang Pak Banyu Biru, jumpa lagi nih. Selamat datang Kak Fani Fatia. Mau daftar nggak Ivan? Oke, kalau mau daftar kecik daftar Van di komentar. Nah baik Bapak Joyos Rono ini. Kalau saya lihat sih, aduh nih, ini gini nih, kalau saya udah live nih biasanya pada lihat banyak yang mantau saya nih, tapi nggak apa-apa ya. Baik, Pak Yusrono, saya lihat ntar ya. Kalau auranya saya lihat warnanya ini ya Pak ya, orange ya, orange ada hijau-hijau dikit lah. Kalau untuk serangan sihir ada nggak sih? Ntar ya, kalau saya lihat ini Pak, ada sisa-sisa sih Pak, ada sisa-sisa serangan sihir di sekitar tenggorokan kiri sama telinga kiri Pak. Jadi agak-agak panas gitu hawanya. Sama di kepala atas bagian kanan tuh kayak ada sisa-sisa sedikit serangan sihir. Jadi boleh jadi serangan sihirnya nggak berlanjut, tapi ada sisa-sisa yang perlu dibersihin gitu Pak. Yang kalau saya lihat ya. Nah jadi mungkin kalau parah nggak sih, nggak parah sih, cuma tetap mengganggu saya rasa. Lama-lama kalau dibiarin ya bisa jadi masalah fisik juga. Jadi kalau saran saya sih coba dibersihin ya Pak yang di kepala, walaupun memang cuma bekas serangan sihir aja. Itu sih kalau Pak Jasrono. Siapa lagi nih? Pak Banyu Biru. Oke baik, saya coba cek ya Pak Banyu Biru. Sebentar. Paris Kitchen bisa Pak, bisa dengan cari ahli yang bisa bantu, atau di kita juga ada layanan untuk bantu si atasi serangan sihir kok. Ikut aja restorasi aura Pak, nanti bisa di WA kan ke kami, nanti dibantu. Ikut restorasi aura aja. Nah gitu. Pak Banyu Biru, baik, saya cek ya. Pak Banyu Biru, kalau orangnya sekarang nih saya lihat nih. Bentar ya Pak Banyu Biru. Pak Banyu Biru auranya kayaknya dominan ini ya. Kalau saya lihat tuh ada birunya juga, biru langit. Kemudian bukan karena Pak Banyu Biru ya, kalau saya lihat memang ada warna birunya juga, ada sedikit bias hijau. Kalau serangan sihir ada nggak? Aman sih Pak, nggak ada serangan sihir sih, aman. Kalau aman Pak Banyu Biru nggak ada masalah serangan sihir. Oke, siapa lagi pengen di scan silahkan, ketik daftar di komentar nanti dicek. Mbak Zahra Azura, ini fotonya yang mana ya? Itu foto asli ya? Mbak Zahwa Azura ini yang tadi. Sebentar. Kalau Mbak Zahwa Azura ini kalau saya lihat sama sih kayak tadi Mbak, kuning-kuning agak putih vanilla gitu. Cuma serangan sihir nggak ada sih Mbak. Aman kok. Ini memang ya jin-jin kayak tadi itu Mbak lumayan banyak, rame gitu. Itu kalau untuk Mbak Zahwa. Baik, nah itu untuk Mbak Zahwa Azura. Silahkan Bapak Ibu yang ingin coba scan lagi, cukup ketik itu daftar di komentar untuk dicek ya. Kalau untuk Pak Joyo Solo sih saran saya Pak bisa coba dibersihin ya Pak ya, dengan berbagai metode yang dirasa pas, terutama untuk sisa-sisa serangan sihirnya.
Sembari menunggu yang lain untuk di scan, saya coba ngebahas tentang apa ya enaknya ya. Memang kasus-kasus sihir ini ada di lapangan ya. Kalau untuk kami sebagai praktisi energi, pasti nanti akan ketemu dengan kasus-kasus non medis, sehingga perlu rasanya untuk memahami konsep-konsep dalam penanganan kasus-kasus sihir ini. Nah, itulah kenapa di online healing itu di tingkat 2 itu dibahas mengenai teknik mengatasi sihir yang dirasa efektif gitu. Dengan menggunakan teknik energi tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bukan teknik-teknik yang sifatnya spiritual, misalnya kayak yang berbau yang terkait dengan agama-agama tertentu. Jadi semua agama bisa mempelajarinya kalau di tingkat 2. Itulah metode yang saya gunakan biasa kalau bantu teman-teman yang bermasalah dengan kasus-kasus sihir. Wah, kok iklan ya. Baik, ada lagi yang pengen cek silahkan ketik daftar aja di kolom komentar, nanti saya bantu cek tentang aura dan cek serangan sihirnya. Baik, silahkan nih. Siapa nih yang baru masuk nih ya? Sembari nunggu saya pengen bahas ini juga deh, cara mengatasi serangan sihir. Nah, memang kalau kita lihat cara-cara mengatasi serangan sihir banyak cara ya. Ada yang menggunakan pendekatan spiritual, ada yang menggunakan pendekatan energi. Nah, di kita menggunakan pendekatan energi. Hanya dengan berbagai banyaknya metode itu, ada suatu fenomena yang menarik ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya yaitu fenomena kekambuhan energi. Nah, saya pengen bahas mengenai kekambuhan energi ini. Kekambuhan energi, kekambuhan gejala non medis. Biasanya kalau sudah misalnya ada kasus cerita nih pasien saya, dia udah berobat kesana kemari untuk ngasih kasus sihirnya. Setelah berobat dibantu enakan saat itu juga, tapi tak berapa lama gejala itu muncul lagi. Nah, kenapa kok bisa begitu gitu? Biasanya memang karena beberapa penyebab ya. Misalnya nih, kalau metode-metode yang umum biasanya membersihkan sihir yang di badan saja. Artinya misalnya ada kasus sihir ya dibersihkan cuma yang masalah di fisik saja, sehingga apa? Memang badannya enakan gitu karena sihir di badan sudah bersih, tapi bagaimana soal sumber serangannya? Biasanya kan ada oknum-oknum tertentu yang mengirim serangan sihir itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita artinya kalau dibersihkan besok kalau orang yang mau ya sihir dikirim lagi gitu. Jadi ya muncul masalah baru lagi. Nah, itu mungkin salah satu penyebab kenapa kok bisa kambuh lagi. Ya, karena memang sumber serangannya nggak diatasi. Nah, idealnya memang agar kekambuhan itu nggak terjadi lagi, sumber serangan itu benar-benar diamankan gitu. Bukan berarti diserang balik ya, enggak, cuma si penyerang ini ya sedikit dilemahkan atau dibersihkan sehingga dia nggak bisa lagi berbuat jahat ke pasien kita atau ke orang lain. Nah, gitu aja strateginya kalau untuk mengatasi masalah-masalah kambuhan sihir ini ya. Karena memang kasihan juga gitu, pasien-pasien yang berobat akhirnya kambuh lagi, berobat kambuh lagi, ya nggak bersih-bersih kasusnya. Nah, idealnya memang kalau yang saya amati bagusnya kalau ngatasi sihir itu ya dibersihkan di badan, bersihkan juga yang di luar pasien, itu sumber serangan itu sendiri. Bahkan saya rasa juga perlu ya untuk ngebersihin yang di sumber dari sihir itu sendiri, biar sistem yang mengenai pasien itu nggak berulang kembali mengirim energi-energi negatif ke pasien gitu. Karena memang bisa aja kita nyerang nih si penyerangnya, tapi sistem yang di atas masih nyerang. Nah, itu juga harus dibersihkan yang di atas itu Bapak Ibu, biar sihir itu nggak masuk lagi ke pasien. Nah,
gitu. Kalau untuk fenomena kekambuhan, jadi memang kekambuhan ini hal-hal yang sebenarnya biasa untuk kasus-kasus serangan sihir. Jadi kalau ingin dirasa relatif bersifat permanen, ya memang harus sumber serangannya yang diatasi ya Bapak Ibu. Oke, siapa lagi nih yang pengen dicek lagi? Pak Ura pengen dicek, boleh? Atau udah bisa cek sendiri Pak? Selamat datang Bapak Ibu, ya silahkan nih yang mau dicek, ketik daftar di komentar ya. Jadi bisa tuh nanti dibacain aura dan problemnya. Pak Aurel nih apa kabar nih? Udah lama nggak ngobrol kita ya. Baik, siapa lagi nih? Kalau saran saya untuk Mbak Zahwa ini bagusnya nanti untuk masalah jinnya itu bisa dibersihin aja Mbak, biar nggak ngeganggu gitu. Jadi kalau nggak ganggu lagi ke ininya, ke diri Mbak juga gitu, karena memang bisa Mbak, bisa dibuang. Bagusnya nanti bisa ikut restorasi aura deh. Di restorasi aura itu akan dibersihkan sihirnya dan juga dibersihkan semua makhluk astral yang mengikuti, dan juga nanti dapat anti jin juga ya. Jadi makhluk astral yang sudah dibersihkan itu tidak balik lagi ya Mbak Zahwa. Nanti bisa coba deh, karena Mbak Zahwa ini kalau secara aura saya lihat bagus Mbak ya, bukan bagus ya, menarik gitu. Jadi laki-laki itu kalau Mbak tuh kayak gimana gitu, kayak menarik gitu. Cuma efeknya karena ada cepet menariknya tapi juga cepet bosennya gitu Mbak. Jadi kayak jin itu kayak gimana, tapi setelah itu dia lari gitu kayak saya lihat efek dari jinnya itu. Jadi kalau emang mau normal betul, bagusnya dibersihkan aja jinnya. Jadi orang lihat Mbak tuh kayak apa ya, kayak suka aja, tapi suka tertarik aja, tapi tertariknya itu dari segi hal yang tidak positif gitu, kayak hal-hal yang tertarik secara ini ya, secara seksual gitu. Jadi kayak suka tapi entah kenapa ntar bosan sendiri gitu. Nah itu efeknya ke jin itu. Jadi kalau saran saya sih bagusnya dibersihin tuh jin-jinnya tuh, biar nggak orang mandang Mbak tuh nggak aneh-aneh lagi gitu. Kalau saran saya itu ya Mbak Zahwa. Baik Pak Ihsan, Kenang Ihsan, saya coba deh ngeceknya ya. Kalau auranya sendiri warnanya kayaknya sekarang ini warnanya kuning, agak biru gelap ya kalau saya lihat. Ada serangan sihir enggak? Serangan sihir sebentar. Di dada Pak, ada serangan, ada bekas serangan di dada itu, sama di kerongkongan itu kayaknya. Sama di ya kerongkongan dan dada. Jadi kayak ada bentuk-bentuk sesuatu kayak piringan gitu. Piringan kayak gear, tahu gear ya? Gear tajam gitu, dia gear warna kayak hitam agak keputihan, dia nemplok di dada bapak gitu, kayak gear gitu. Gear itu kayak apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, gerigi gitu, gerigi rantai motor, pernah tahu ya? Ini kayak gitu bentuknya, dia nancep di dada bapak, jadi ngefek ke dada dan sampai ke tenggorokan itu Pak, kalau saya lihat kayak serangan sihir itu. Nah kalau saran saya sih bersihkan sihirnya Pak. Kayaknya nyerang tuh cewek deh, tapi enggak apa-apa deh, bersihkan aja ya Pak. Itu kalau Pak Isan. Kalau Mbak Rizkiyah Almaherza, oke saya coba cek ya Mbak ya. Auranya bagus ya, kuning-kuning gimana ya, kuning-kuning agak-agak putih vanilla gitu. Jadi menarik sih auranya kalau sekilas saya lihat. Cuma agak apa ya, baunya tuh khas ya, bau melati nih kayak ini. Mbak Rizky Almaherza tuh untuk daya tariknya bagus sih, daya tarik secara fisik ya ke laki-laki tuh. Ada serangan sihir nggak? Serangan sihir tuh ada Mbak, ada serangan sihir tuh di sekitar perut Mbak, di perut
sama di ini, di dada sama di kening. Jadi kayak sihir coba mengontrol pikiran gitu, sifatnya ngontrol pikiran, perasaan. Dan sihir tuh kayak dari perut nyambung ke bawah gitu, dari perut, jadi di dada, kening sama perut, tapi yang di perut tuh nyambung ke bawah gitu sampai ke cakra seksnya. Jadi mungkin kayak ngaruh gitu ke cakra seks gitu. Nah mungkin karena mbak cakep mungkin kali atau apa gitu, jadi ada yang nyerang ke kontrol pikiran, perasaan, dan dorongan-dorongan bawah itu. Jadi coba deh dibersihin kalau saran saya. Bebas dengan metode apa aja. Pak Kumarani saya lupa nih. Nanti coba dicek ya Pak, di inboxan aja. Saya lihat kalau Pak Ihsan nih kayaknya masih berfungsi sihirnya Pak. Kayak senjata astral gitu, kayak gear senjata astralnya. Jadi dia tuh ngirim set ngelempar senjata ke Bapak. Bagusnya coba dibersihin deh kalau salah cepet. Takutnya malah kemana-mana nanti pergi ya. Selamat datang Mbak Nila Kumku, Pak Suwono. Silahkan yang pengen ngecek aura dan serangan sihir, silahkan fotonya aja. Dan fotonya profil, kalau bisa foto profil asli itu ketik daftar di kolom komentar. Pak ini nggak mau ngecek nih Pan. Pak Suwono, siapa lagi ya? Oh ya, untuk solusi sebenarnya gini, bisa dengan metode-metode yang dirasa nyaman kayak ruqyah, datangi para ahli yang dirasa soleh yang kira-kira bisa mendoakan kita, atau bisa coba dengan restorasi aura ya Bapak Ibu. Nah, restorasi aura ini layanan di online healing khusus untuk membersihkan sihir dan juga ngebersihin segala aspek negatif di badan kita ya. Jadi harapannya dengan pembersihan itu auranya akan normal seperti sedia kala. Jadi misalnya auranya ada yang rusak, ada yang bolong karena serangan sihir, atau misalnya ada jin yang bersarang di badan karena serangan sihir, atau mungkin jin-jin yang mungkin suka yang mengganggu aktivitas kehidupan, nanti bisa sekalian dibersihkan oleh restorasi aura itu, sehingga sistem energinya benar-benar normal, reset seperti apa adanya gitu. Nah itu restorasi aura. Jadi restorasi aura ini bukan untuk atas serangan sihir saja, tapi juga memperbaiki kerusakan yang ada di badan atau tubuh energinya, sehingga harapannya dengan itu tubuh energi dan tubuh energinya bisa berfungsi sebagaimana apa adanya gitu. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur medis yang mengganggu. Nah itu fungsi dari restorasi aura. Dan itu ada anti jinnya juga. Ini misalnya kalau ada jin itu udah dibersihin, nanti dia mau masuk lagi ya nggak bisa Bapak Ibu sekalian, karena udah ada anti jinnya. Insya Allah nggak akan bisa masuk. Itu berlaku permanen. Iya Pak Ihsan, coba dibersihkan deh Pak. Ikut restorasi aura aja deh, nanti dibantu insya Allah. Mbak Rizky ya, ini kayaknya ini ya, sihir kontrol pikiran gitu Mbak. Jadi dia kayak gimana ya, kayak kita tuh mikirnya tuh kayak satu titik aja, atau mikirnya tuh kayak kehalang gitu, kesini aja gitu mikirnya gitu, kayak jenis sihirnya di sihir. Dan itu mempengaruhi dada, perasaan, dan juga mempengaruhi siklus ini ya, cakra seks kita. Jadi kayak kuncian tertentu agar kita fokus pada hal-hal tertentu yang ditargetkan oleh, yang diinginkan oleh ini ya yang ngirim gitu. Mungkin saya juga memang sihir-sihir jenis kayak kontrol pikiran gitu ya, pengasihan atau pelet gitu kayak itulah. Tapi aura Mbak memang menarik sih Mbak, auranya bagus ya, mungkin kayak orang naksir atau apa gitu. Nah itu kalau Mbak Rizky ya. Siapa lagi ya pengen cek, silahkan kita daftar di kolom komentar nih, mumpung belum maghrib. Nunggu maghrib saya coba cek. Mbak Nena Kumkum nggak mau ngecek nih, ngecek auranya sama serangan sihir? Pak Kumari Teri nggak mau dicek nih Pak ininya auranya. Selamat datang nih Pak Ridwan, apa kabar nih Pak, semoga sehat ya Pak.
Ini kita lagi ada event nih Pak untuk ngecek aura dan serangan sihir. Jadi untuk ngebantu diagnosis teman-teman semua yang ingin tahu nih ada nggak masalah sihir di badannya. Sebenarnya kalau saya boleh ngasih tahu bahwa memang kalau untuk kasus serangan sihir ini memang oh ya Pak Ridwan, boleh saya coba cek ya Pak. Aman kok Pak, nggak ada masalah di serangan sihirnya, udah aman. Cuma kayaknya memang di dada tuh gak satu Pak. Ada sakit Pak dada ya? Coba dibersihin deh Pak. Jadi kayak dada itu kayak ada sesuatu yang ganjel saya lihat tuh. Kita coba dibersihkan aja Pak, saran saya. Sama di punggung atas. Sama-sama Mbak Rizky. Sebentar saya cek ya Pak Ihsan. Oh, udah coba dibersihin ya? Bentar saya cek. Memang ada sesuatu yang coba ngebersihin sih kayaknya. Masih ada Pak kayaknya. Nggak kuat Pak energinya Bapak pakai itu kayaknya. Jadi masih nancep dia Pak. Coba pakai energi yang lebih kuat lagi Pak, biar dia keluar Pak. Masih ada. Ini gini deh, Mbak Kumariteri, coba ketik nama lengkapnya di komentar atau kasih kelaminnya, laki-laki itu perempuan, nah gitu. Jadi saya bisa baca. Ini laki-laki itu perempuan, Mbak atau Pak. Sama-sama Mbak Rizky. Ini Mbak Rizky ini auranya bikin orang ini ya, bikin orang tertarik, ini hati-hati nih Mbak. Emang iya kalau saya memang amati gitu teman-teman curhat yang inbox tuh, kasihan juga yang cewek-cewek. Kebanyakan beberapa ada yang wanita-wanita gitu, cewek gitu. Ada juga yang ngeluhkan gini, misalnya ada kasus nih ya, ada seorang ibu muda yang punya anak satu. Dia cerita, Mas saya ini tiap hari itu kebayang seorang laki-laki Mas, entah kenapa saya nggak kenal sama dia awalnya Mas, itu terbayang berhari-hari itu kayak nafsuan, tapi nggak jelas sama siapa saya nafsuan Mbak, sama suami saya nggak, biasa aja, cuma ketika suami pergi itu kayak saya nafsuan gitu, terus kepikiran seseorang tapi saya nggak tahu siapa. Lalu beberapa hari setelah itu Mas, ada seorang laki-laki inbox saya gitu, laki-laki itu bilang tertarik sama saya. Berarti memang kemungkinan Mbak ini kena ini sihir pelet ya. Dia lucunya nggak kenal siapa laki-laki itu, tiba-tiba inbox aja. Nah, karena memang dia orangnya cantik ya Mbak, ini ibu muda cuma cantik, orang Sunda, orang Sunda, suka upload foto di Facebook gitu. Jadi ya gitu, mungkin ada orang tertarik sama dia, dia ngetes ilmu ya, kena dia sihir. Nah ini saya sering kena kasus kayak dicurhatin begini ya, ketemu kasus yang begini yang gara-gara upload foto di Facebook, akhirnya orang suka ngetes lah ilmunya, tiba-tiba ada ini segala macam. Bahkan ada kasus itu ibu muda juga, cantik juga, dia ini dikerjain sama seseorang gitu, akhirnya dikerjain, dia teringat laki-laki, terus ketemuan di Jakarta, dimanfaatin gitu. Lucunya dimanfaatin tuh, beli ini beli itu, untung aja nggak sempat dibawa ke hotel gitu. Pas dia mau ini sempat sadar dia, akhirnya udah nggak stop, dia langsung kabur gitu. Nah ada ibu muda kasus kayak gitu kemarin tuh, cantik orangnya. Apa tuh, mungkin karena suka upload foto Facebook kali ya. Nah itu makanya hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Oh sore tadi ada klien Bapak Pak Ridwan. eh Gimana tuh? Oh ada klien. ah Bisa arahkan, sebentar saya cek ya, nanti bisa coba dibersihkan Pak. Fadilah ini laki perempuan ya? Coba saya cek ya. Kalau Fadilah ini laki perempuan? Bagusnya ini ada fotonya asli ya di ini di Facebooknya, jadi saya bisa tahu. Atau bikinnya nama lengkap dan ini kelaminnya apa gitu, bisa tahu. Kumariteri perempuan, sebentar saya cek ya. Auranya kayaknya warna biru-biru langit, agak-agak ini ya, biru langit dan ini nila kayaknya.
Ya, biru langit dan ada nila juga, biru gelap. Ada serangan nggak ya? Kayaknya aman ya, nggak ada serangan ya kalau Mbak Kumari Teri ini. Aman kayaknya. Selamat datang Pak Rifana Jawara Putra. Mau ngecek Pak, boleh? Aji Pangestu. Nggak ada Pak fotonya nih Pak Aji. Kasih fotonya Pak. Pak Suna mengecek Pak. Nah, kembali lagi kasus serangan sihir tadi itu ya, yang ibu-ibu itu atau wanita. Ada juga kasus juga ini, anak cewek baru tamat SMA, dia nyebuk saya juga gitu. Mas Jerry, saya kenapa akhir-akhir ini saya kebayang laki-laki, bukan akhir ini, saya ada kebayang laki-laki kemarin. Terus gini Mas, saya nggak kenal dia. Beberapa hari setelah itu saya di inbox sama laki-laki yang suka datang dalam mimpi saya. Saya nggak tahu siapa, bapak Mas katanya. Dan lucunya bapak itu suruh saya ketemuan, minta saya ketemuan di Jakarta waktunya, dan saya tuh nggak mau dong gitu kan. Dia bilang suka sama saya segala macam. Nah saya bilang tuh nggak mau, langsung saya nggak balas Mas katanya. Lucu, tapi setelah beberapa hari setelah itu saya selalu kebayang-bayang dia ingin pergi ke sana. Gelisah saya, seperti nggak, saya sedih gelisah nggak ketemu dia gitu Mas. Itu gimana Mas? Nah lucu kan, jadi saya lihat memang ada sang sengir Mbak gitu kan. Nah lucunya dia nggak kenal bapak itu, tiba-tiba sukanya bapak itu. Nah ini kenapa? Karena suka mata foto Facebook. Emang agak cantik dia anak ini, sama SMA cantik, sama Facebook, dan suka minta scan juga di grup-grup kayak Indigo, grup-grup metafisika gitu, suka minta scan. Nah jadi riskan jadinya bapak ibu. Saya ada di artikel yang ngebahas ini ya, artinya resiko dari kita suka masang foto di medsos itu. Nah, kalau ada pasangan sih dihindarilah begitu ya, bagusnya. Cuma kecuali memang sudah ada pengaman, nggak masalah gitu. Iya Pak, Aji Pangesturawan Pak, kalau upload foto itu. Jadi ya kalau memang merasa cantik dan tidak punya daya tangkal tertentu ya dihindari aja, atau temannya dibatasin gitu, yang benar-benar kenal aja gitu. Jadi temennya nggak mungkin nih kenal sihir gitu boleh. Cuma kecuali emang sudah ada proteksi ya nggak masalah, udah ada pertahanan tertentu ya nggak masalah gitu, nggak upload foto gitu. Makanya tuh saya punya teman tuh dia ngejaga betul, nggak mau upload foto itu teman itu. Cewek kan teman. Nah ada juga dia suaminya bilang kamu nggak usah deh gitu. Nah, kita ada juga akhirnya nggak ada medsos gitu. Cuma ya nggak perlu sampai segitunya juga kali ya Pak. Bagi yang udah punya pasangan tuh ya dikasih tahu aja, nggak usah dipaksa, atau dikasih pertahanan proteksi nggak apa-apa, karena susah ya. Kalau saya pernah itu kasus lagi, bapak tajir habis keluarganya karena itu. Ada yang suka, tiba-tiba benci aja, anaknya benci sama dia, istrinya benci sama dia, akhirnya pisah, cerai gitu. Nah itu kan serem yang kita begitu Bapak Ibu. Jadi ya hati-hati ya Bapak Ibu kalau untuk upload foto. Nah jadi begitu ya. Jadi memang harus hati-hati ya kalau untuk upload foto ini. Kita juga memang dunia medsos ini memberikan manfaat yang banyak ke kita, cuma juga ada manfaat negatifnya Bapak Ibu. Oke Pak Kenang Isan, saya coba cek lagi ya. Belum Pak, masih ada tuh Pak. Cabut nih, kayaknya dia pakai senjata astral gitu Pak. Powernya lumayan sih ya. Coba deh Pak agak-agak diakalin gitu, cari yang agak powernya kuat gitu untuk cabut senjata astralnya. VJ Vina, selamat datang. Silakan yang mau scan lagi nih, kasih nama lengkap aja di komentar.
atau bisa pasang foto asli di profil jadi saya bisa tahu. Oh, Pak Ridwan. Oke, udah lumayan sih Pak, udah nggak panas aja, masih sedikit lah, bisa bentar lagi keluar tuh kok Pak Ridwan. Oh ya, Pak Aji Pangestu tuh kalau saya lihat auranya kayak sebentar ya, auranya ini Pak gelap Pak, gelap banget Pak auranya. Jadi kayak ada sesuatu gumpalan hitam, bentuknya kayak nenek-nenek, saya lihat nutupin wajah Bapak tuh Pak sampai ke dada, ngontrol pikiran sama perasaannya. Auranya sih kayaknya ada kuning-kuning gitu, cuma memang kalau yang nutup sih kayaknya nenek-nenek tuh Pak di wajah tuh. Kiriman nggak kiriman sih kayaknya, kayak jadi ngikutin Bapak gitu. Kayaknya memang masalahnya entar ada serangan lah ya. Serangan nggak ada sih ya, cuma emang nenek-nenek ini nutupin wajah Bapak Pak. Jadi kayak Bapak tuh kayak nggak kelihatan sama orang gitu, atau mungkin Bapak efeknya bisa kayak orang nggak suka sama Bapak, atau kayak nggak nyamannya ke Bapak gitu, kayak gitu kayaknya, atau nutup pikiran Bapak agar terjadi pada satu hal tertentu aja gitu. Saya coba dibersihkan deh jining ke tinta, kalau saran saya. Nah, kembali lagi soal yang apa tadi ya, medsos dan serang sihir itu ya, saya ya suka bingung juga gitu kan, gimana gitu kan, mau teman mau bilang sendiri susah juga gitu kan. Ya memang begitulah Bapak Ibu, kadang ada kasus kemarin tuh yang sampai pisah itu keluarga gara-gara medsos, kayaknya dia pasang foto dikerjain sama teman lama segala macam, ya udah pisah. Nah, serem. Jadi memang idealnya sih memang coba ini solusinya gimana, apakah kita nggak perlu pakai medsos? Ya nggak gitu juga, bisa diakalin, misalnya dibatasin temannya yang privat gitu, kalau pasang status ke teman-teman yang diinginkan saja, yang kira-kira teman-teman tuh memang nggak ada unsur-unsur kayak sihir dan segala macam, bisa gitu. Atau bisa dengan diakalin dengan bikin proteksi, jadi ya relatif aman kita kalau ada yang ngerjain gitu. Ada teman tuh yang dia gini, dia Facebook cuma dia batasin teman-temannya yang dia kenal aja, dan dia itu, dan memang teman-teman itu tidak ada kemungkinan arah-arah ke non medis, ke arah-arah ke hal-hal magic gitu. Nah dia kontrol siapa temannya, dia relatif aman, bisa coba kayak gitu juga. Nah kalau untuk keaktifan cakra nih Pak Tanu, nanti bisa ini ada event yang tersendiri, bisa di inbox atau di WA dan gratis ya. Coba nanti di inbox aja ke saya dan WA atau WA, nanti kita cek cakranya. Kalau untuk auranya Pak Tanu ini memang ada kuning ya, ada kuning, cuma ini gelap Pak, gelap di bagian wajah sama sampai ke perut itu, agak ketutup auranya saya lihat tuh. Kalau serangan sihir ada serangan Pak, serangan ke wajah sampai ke perut tuh. Jadi kayak yang gelap itu nutupin wajah, sama ini kayak kiriman Pak, kayak makhluk berlendir gitu, diserem lah. Bisa coba di ini deh Pak, coba dibersihin aja sihirnya, bahaya tuh. Oke Pak, ini itu untuk Pak Natni ya. Untuk Pak Zainal mau coba cek Pak? Oke, saya cek ya Pak Zainal ini kayaknya auranya dominan merah dan ada bias biru sedikit. Serangan sihirnya ada Pak ke ini, ke wajah Pak, ke wajah. Jadi kayak ada jin-jin gitu nyerang sesuatu ke wajah Bapak, jadi panas itu wajahnya, sama di sekitar punggung dan tengkuk ya, di punggung kayaknya ada serangan tuh Pak. Bentuknya kayak api ya, api mungkin panas. Saya coba dibersihkan deh Pak untuk Pak Zainal. Oke, siapa lagi? Pak Rifana nggak mau ngecek Pak? Boleh ketik daftar nanti dicek. Oke Pak Haji Pangestu. Untuk Pak Zainal atau Pak Tanu tuh bisa coba diikhtiarkan ke praktisi energi atau ke ini ya, ke ustadz mungkin, atau ya pemuka agama yang bisa bantu. Atau di kita di online juga ada
khusus mengatasi sihir, layanan restorasi aura ya. Yang restorasi aura ini nanti ngebantu ngebersihin sihir dan juga memperbaiki segala fungsi dari sistem energinya. Jadi relatif aman. Jadi bisa relatif optimal gitu kebersihannya. Jadi bisa coba diikuti layanannya. Atau yang coba dengan metode lain yang dirasa aman dan nyaman. Pak Sambani Samsuri, sebentar saya cek ya. Kalau Pak Samsuri ini memang kalau saya lihat auranya warnanya kayaknya ini ya. Bentar. Agak-agak biru gelap gitu ya. Biru-biru gelap. Ada bias-bias kuning juga. Kalau serangan sihir ada Pak ke ini, ke dada Pak. Agak nyesek tuh dadanya saya lihat tuh. Mungkin kalau kerasa ya. Sama ini di kaki tuh. Di kaki, di sekitar mata kaki sampai ke bawah itu kayaknya. Di lutut juga ada. Dia kayak ada sesuatu mirip-mirip kayak spiral gitu, sesuatu spiral terus nancep di sekitar lututnya. Ada spiral terus ada kayak sesuatu nancep di lututnya tuh. Kayak bisa ngefek ke nyeri juga ya, nyeri atau gangguan di apa ya, nyeri dan juga ini lama-lama bisa ke arah-arah saraf kejepit atau lumpuh ya kayaknya tuh. Karena dia ada sesuatu juga tuh dari kaki tuh ke tulang ekor juga ada tuh Pak serangan tuh. Jadi mungkin pinggang juga bermasalah kayaknya. Kalau mungkin kerasa ya Pak Sambani. Nah itu sih paling kalau Pak Sambani. Ada lagi? Kalau tergantung yang ngecek sih Pak. Kalau yang ngecek lihat di foto ya ngaruh. Tapi kalau saya cek kondisi terbaru, bukan cek yang di foto. Kalau saya scan sekarang ini tidak cek yang di foto, tapi cek kondisi terbaru gitu. Jadi relatif up to date ya hasil scannya. Oke, ada lagi apa yang ngecek silakan. Selamat datang Mbak Anissa Fitri Nurjana. Pengen cek boleh Mbak ketik daftar aja di komentar. Nah, kalau bisa fotonya foto asli ya, di foto profilnya bisa diganti. Oke, siapa lagi nih? Ada lagi? Oh, siapa yang bersihin Pak? Pak Ulum. Saya cek ada serangan ya, kayaknya. Kayak sesuatu yang ini. Sesuatu yang nyedot energinya kayaknya Pak. Jadi energi Bapak kayak disedot oleh sesuatu. Ini mungkin kayak suka capek gitu kayaknya. Belum bersih Pak kalau Pak Ulum. Oke, ada lagi? Ya, kalau gini Pak, kalau saya lihat sih masih ada sih ya. Ada sekitar 1 orang tuh kayak nyerang tuh kayak bapak berkumis kayaknya. Cuma gini, kayaknya kalau saya belum bersih sih Pak. Masih ada. Nah itu Pak, kadang kalau untuk metode doa ini memang efektif biasanya, cuma efektif saat itu gitu. Jadi kalau udah bersih sekarang, kalau penyerangnya nggak diatasin ya besok dikirim lagi Pak. Akhirnya kita jadi tergantung jadi sama Pak Ustadznya atau dengan metode yang pembersihan di badan itu. Jadi memang idealnya kita bersihin di badan, kita bersihkan juga penyerangnya. Jadi besok dia ngirim lagi Pak, gitu idealnya. Kayak Bapak yang masih ada nih Pak, dia masih ngirim nih, barusan dia ngirim kayak ini. Sore dia ngirimnya. Jadi gitu Pak.
Pak Ulum Nabil. Atau nanti bisa coba deh ikut restorasi aura aja nih iklan sini. Nanti coba dibersihkan. Dan juga memang kalau saya lihat sih memang kalau kelebihan restorasi aura nih, kita juga ngebersihin di badan, perbaiki energi yang udah rusak gara-gara serangan itu juga. Kita juga membersihkan penyerangnya, jadi mereka nggak akan bisa nyerang lagi harapannya gitu. Jadi relatif permanen harapannya gitu. Kan saya dulu pernah juga tuh menggunakan metode begitu. Jadi kita cukup ngebersihin yang di badan pasien. Saya kan dulu begitu metodenya. Jadi saya pikir dengan ngebersihin badan pasien beres masalah, rupanya enggak. Besok dikirim lagi. Repot jadinya. Masa kita bersihin terus ini nggak ada selesai masalahnya, Pak. Ya Pak, dibersihin aja dia Pak, ikut restorasi aura aja biar beres sih Pak, insya Allah. Oke, ada lagi? Mungkin itu dulu deh. Moga nanti lain waktu bisa ada kesempatan lagi. Dan terima kasih Bapak Ibu yang udah berpartisipasi dan maupun yang sudah mengikuti layanan ini dari awal sampai akhir. Selamat malam dan terima kasih.